Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Adena dengan NIM 2121232. Di sini saya akan membahas mengenai materi akhlak yang mana yaitu judulnya akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap orang lain dan lingkungan, hubungan akhlak dan sosiologi, hubungan akhlak dengan psikologi serta kedudukan akhlak di dalam pendidikan. Sebelum kita memasuki pada pembahasan tersebut, di sini saya akan memberitahukan sedikit apa itu akhlak sebenarnya. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membahas tentang materi yang pertama. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap kita terhadap diri sendiri. Kita harus adil terhadap diri sendiri dengan tidak memaksakan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Aku dituntun tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Cara untuk menanamkan akhlak yang mulia terhadap diri sendiri yaitu dengan cara yang pertama, memiliki atau menanamkan sifat yang istiqomah dalam ibadah, yang kedua sabar, yang ketiga menghindari perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kehormatan, dan yang keempat menjadikan diri yang zuhud atau menghindari diri dari hal-hal kesenangan duniawi. Yang kedua, akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua adalah sikap kita sebagai seorang anak untuk menyayangi dan mengasihi kedua orang tua dengan sopan santun dan berbakti. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wabil walidaini ihsan, yang artinya dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Selanjutnya, akhlak kita terhadap orang lain. Akhlak kita terhadap orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ihsan. Ihsan adalah seseorang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tawadu. Tawadu adalah sikap seseorang yang rendah hati dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Sikap tawadu dapat kita tanamkan dengan cara selalu bersyukur, sabar, tidak ria, dan tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain, serta tidak memamerkan kelebihan terhadap orang lain, dan juga menghindari sifat-sifat yang takabur. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun adalah sikap saling tolong-menolong antara sesama. Dan yang keempat, tafakul. Tafakul adalah sikap kita terhadap seseorang, namun ini hampir sama dengan ta'awun. Yang membedakannya ialah jika tafakul, sikap saling tolong-menolong antara sekelompok orang melalui dengan aset, melalui investasi. Dan yang kelima, tasamuh. Tasamuh adalah sikap kita terhadap seseorang, yaitu saling toleransi dalam umat beragama. Dan yang terakhir, ukhuwah. Ukhuwah adalah saling menjaga tali silaturahmi antara sesama, maupun itu teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Urgensi dalam kehidupan meliputi aspek-aspek ajaran Islam, baik itu akidah, ibadah, maupun muamalah. Dalam Islam harus memiliki realisasi antara umat manusia dengan cara saling mencintai antara sesama umat seagama. Dan selanjutnya, akhlak kita terhadap lingkungan. Akhlak kita terhadap lingkungan yaitu dengan tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan mengeksploitasi secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan kerusakan alam. Macam-macam akhlak kita terhadap lingkungan yaitu akhlak terhadap tumbuhan dan juga hewan, serta akhlak kita terhadap keluarga, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Yaitu kita harus menjaga hal-hal tersebut agar kita tidak membuat hal-hal yang buruk dalam menjaga lingkungan.
Akhlak kita terhadap lingkungan berfungsi sebagai panduan manusia untuk mengembangkan hubungan terhadap lingkungan dengan baik. Yang selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi dapat mengetahui mengenai sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang, seperti jika ia memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, maka akan menimbulkan tindakan yang baik pula. Sedangkan jika seseorang itu tidak baik atau sifatnya yang kotor dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan sifat yang selalu berbuat kejahatan dan kesalahan. Dengan demikian, ilmu psikologis mengarahkan pada pembahasan aspek manusia dengan cara menginterpretasikan apa-apa yang dilakukannya dengan nampak. Dalam pengkajian, ilmu psikologis dengan ilmu akhlak berhubungan erat melalui metode bantuan ilmu kejiwaan ataupun melalui metode potensi yang telah diberikan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi sangat berhubungan erat karena ilmu sosiologi mempelajari tentang tingkah laku perbuatan manusia yang juga merupakan objek kajian dalam ilmu akhlak. Sedangkan ilmu akhlak membahas tentang bagaimana kehidupan dalam masyarakat yang juga merupakan aspek dalam persoalan kajian ilmu sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial karena hidup dalam bermasyarakat. Ilmu akhlak memberikan gambaran terhadap bagaimana masyarakat yang ideal dalam berperilaku. Ilmu sosiologi membahas mengenai tingkah laku, bahasa, dan agama dalam bermasyarakat. Karena itu, semua yang berkaitan dengan ilmu sosiologi timbul karena kejiwaan akhlak seseorang. Dengan demikian, ilmu sosiologi dapat membantu seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik atau dapat memberikan pengertian terhadap ilmu akhlak seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kedudukan akhlak di dalam pendidikan. Kedudukan akhlak di dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tujuan akhlak akan tercapai jika seorang pendidik menyampaikan materi kepada anak didik dengan akhlak yang baik, dan seorang anak didik atau seorang siswa menerima materi tersebut dengan sikap yang baik pula atau dengan akhlak yang baik. Dalam pendidikan akhlak, terdapat pembahasan mengenai bagaimana adab yang harus dilakukan terhadap guru. Serta dalam proses pendidikan harusnya memiliki pedoman yang harus diwujudkan agar mendapatkan hasil pendidikan yang baik. Contoh akhlak di dalam pendidikan yaitu contoh akhlak seorang siswa terhadap guru dengan cara menghormati guru tersebut, menjaga adab dan etika saat guru menerangkan, menjaga kesopanan dan menaati peraturannya, serta selalu rendah hati terhadap guru. Dan juga terdapat akhlak guru terhadap seorang siswa dengan cara menyayangi dan menjelaskan materi terhadap seorang pendidik dengan lemah lembut dan sopan. Dan guru juga harus memberikan teladan yang baik terhadap seorang anak didik atau terhadap seorang siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.